Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban ulangan akhir semester saya dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Pak Dedi Nurjamil, SPD MPD, dan asisten dosen Aparahan Maulana Darsono. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ega Rahayu, NPM 212151088 dari kelas 2021C. Nah, untuk soal yang pertama, di sini ditanyakan perbedaan antara konsep pengelolaan peserta didik dan tenaga pendidik serta bagaimana peran guru dalam pengelolaan peserta didik di sekolah. Nah, untuk perbedaan antara konsep pengelolaan peserta didik dan tenaga pendidik bisa ditinjau dari berbagai hal seperti pengertiannya, orang yang dikelolanya, tugas atau kewajibannya, dan penerimaan atau pemberdayaannya. Nah, kita paparkan terlebih dahulu satu persatu, yaitu dari konsep pengelolaan peserta didik terlebih dahulu. Nah, untuk peserta didik yaitu peserta didik merupakan seseorang yang sedang berguru atau mencari ilmu di suatu lembaga. Maka daripada itu, pengelolaan peserta didik adalah suatu penataan atau aturan yang memusatkan kepada peserta didik atau seseorang yang sedang mencari ilmu yang ada pada suatu lembaga dengan memberikan pendaftaran yang baik, pengenalan, perhatian, dan pelayanan yang baik juga. Nah, dari mulai pengenalan perhatian tersebut dilakukan dari mulai peserta didik masuk hingga mereka lulus gitu. Nah, selanjutnya karena seorang peserta didik kewajibannya untuk belajar dan mencari ilmu di sekolah, maka dalam pengelolaannya juga harus benar-benar sesuai gitu, agar siswa bisa merasa fokus, nyaman terhadap pembelajarannya, sehingga ilmu yang didapatnya juga masuk gitu terhadap dirinya. Nah, seperti menyiapkan ruang kelas yang bagus. Nah, dari sana pembelajaran akan lebih efektif gitu, dengan fasilitas yang lengkap untuk menunjang pembelajaran. Nah, poin selanjutnya yaitu pada proses penerimaan peserta didik. Pastinya suatu lembaga sekolah punya kriteria atau syarat terhadap peserta didiknya masing-masing gitu. Biasanya juga sistem penerimaannya bisa melalui seleksi atau jalur undangan gitu, karena ada beberapa sekolah yang memang membutuhkan peserta didiknya gitu. Nah, kebijakan tersebut biasanya sudah ditetapkan oleh sekolahnya masing-masing, dan guru-gurunya juga pastinya membentuk sebuah kepanitiaan gitu selama proses penerimaan peserta didik. Apabila proses penerimaan sudah berjalan dengan baik, peserta didik sudah dinyatakan sebagai pendidik di sekolah tersebut, maka peserta didik juga biasanya ada masa pengenalan, masa pengorientasian sekolah gitu, sebelum benar-benar masuk ke dalam ranah pembelajaran di kelas. Nah, mungkin itu untuk konsep pengelolaan peserta didik. Nah, sekarang dari konsep pengelolaan ini, mohon maaf, ini konsep pengelolaan tenaga didiknya ya. Nah, untuk pendidik sendiri adalah tenaga kependidikan seperti dosen, guru, tutor, atau yang lainnya gitu, yang tugasnya bertanggung jawab untuk membimbing anak didiknya dalam pengembangan dirinya mencapai kedewasaan yang baik. Maka daripada itu, pengelolaan tenaga pendidik adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan pada pendidik agar bisa melakukan tugas
dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien, sehingga mudah dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Karena pendidik kewajibannya untuk membimbing atau mengajar anak didiknya, maka dalam pengelolaannya juga lembaga harus mendukung secara penuh kepada pendidik gitu agar bisa mendidik anak didiknya dengan baik. Nah, agar pendidik bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik dan mencapai tujuannya dengan baik pula. Nah, bukan hanya tentang materi pembelajaran, tetapi juga mengajarkan tentang rasa kemanusiaan maupun menanamkan sifat dan karakter yang baik terhadap anak didiknya yang perlu dibimbing dan diawasi. Nah, pada proses penerimaan pendidik juga tidak sembarangan ataupun berbeda gitu dengan peserta didik di mana dia mendaftar secara keseluruhan gitu. Nah, untuk pendidik ini memperhatikan berbagai hal juga seperti penguasaan kompetensi dasarnya untuk menjadi seorang pendidik gitu. Nah, selain itu juga kepribadian dan kompetensi pedagogik yang baik itu menjadi hal utama gitu agar pendidik bisa diterima dalam suatu lembaga. Nah, biasanya juga untuk metodenya sama melalui tes, namun tesnya mungkin berbeda dan ditambah dengan wawancara gitu untuk proses seleksinya. Dan biasanya melamar sesuai dengan kebutuhan lembaganya, maksudnya sesuai dengan minat dirinya mau menjadi guru apa, pendidik apa. Nah, apakah di lembaga itu membutuhkan lowongan kerja di sana gitu. Nah, itu atau maksudnya pendidik di sana. Nah, dia bisa melamar ke lembaga tersebut. Nah, apabila kosong dan memenuhi kriteria, maka kemungkinan besar akan diterima oleh lembaganya. Mungkin itu untuk perbedaan konsep antara pengelolaan peserta didik dan tenaga kependidikan. Nah, selanjutnya peran guru dalam pengelolaan peserta didik. Nah, ada 5 poin peran guru dalam pengelolaan peserta didik. Yang pertama, guru sebagai pendidik, di mana sebagai pendidik harus menjadi pribadi yang berkualitas dan mampu bertanggung jawab gitu terhadap tugasnya. Guru juga di sini harus bisa menjadi suri tauladan atau yang bisa mencerminkan sifat baik. Nah, bukan hanya mengajarkan tapi dianya juga harus mempunyai sifat tersebut gitu agar anak didiknya bisa mencontoh apa yang dia lakukan gitu. Apakah gurunya bisa berlaku sesuai nilai dan norma yang baik, maka anak didiknya juga akan berlaku sama. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Pastinya guru berperan sebagai pengajar atau fasilitator dalam menyampaikan pembelajaran. Maka guru dituntut untuk bisa menyiapkan rancangan pembelajaran yang baik agar pembelajarannya bisa menarik. Dari sanalah peserta didik akan memperoleh pengalaman belajar yang berkesan. Kedua, guru sebagai pembimbing. Selama proses pembelajaran, guru menjadi pembimbing yang memberikan arahan kepada peserta didiknya, bukan hanya membimbing terhadap materi pembelajaran, tetapi juga aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik pada diri peserta didiknya. Yang ketiga, guru sebagai pelatih. Selama proses pembelajaran, guru juga harus bisa berperan sebagai pelatih bagi peserta didiknya, di mana harus melatih anak didiknya agar bisa menemukan atau mengetahui keterampilan pada dirinya secara mandiri. Nah, yang kelima yaitu guru sebagai penasihat. Kita tahu bahwa guru berperan sebagai orang tua murid di sekolah, di mana harus mampu menumbuhkan kepercayaan siswa terhadap gurunya gitu agar guru dapat lebih mudah dan siswa lebih terbuka gitu terhadap guru itu sendiri, sehingga kalau ada permasalahan guru bisa dengan mudah memberikan solusi terhadap masalah siswa yang sedang dialaminya. Selanjutnya
Pada nomor 2 ditanyakan mengapa kurikulum perlu diadministrasikan dan seberapa pentingkah kurikulum di sekolah. Alasan mengapa kurikulum harus diadministrasikan adalah agar semua proses yang ada pada administrasi kurikulum bisa berjalan secara efektif dan mencapai tujuannya. Proses administrasi kurikulum tersebut dimulai dari perencanaannya, pengorganisasiannya, pelaksanaannya, pengawasan, dan pada tingkat akhir yaitu evaluasi. Apabila semua proses tersebut bisa diterapkan dengan baik, maka kurikulum di sekolahnya juga akan baik dan tentunya berdampak terhadap kualitas sekolahnya yang semakin meningkat. Selain itu juga ada beberapa fungsi dari administrasi kurikulum, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan kepada siswa untuk bisa mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Yang keenam, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Nah, mengapa kurikulum menjadi salah satu aspek penting? Karena kurikulum menjadi salah satu hal yang berpengaruh juga di sekolah. Nah, di mana kurikulum merupakan suatu program perencanaan pembelajaran dan memegang peranan penting untuk mewujudkan sekolah yang bermutu dan berkualitas. Nah, bisa dikatakan apabila kurikulum diterapkan sesuai dengan kriteria sekolahnya gitu. Nah, baik itu peserta didik maupun gurunya, sehingga bisa berjalan dengan baik, maka akan menaikkan citra sekolahnya gitu, akan meningkat. Nah, pandangan orang juga terhadap sekolahnya akan baik karena memandang sekolah itu bisa teratur dan dikelola dengan baik, terutama dalam proses pembelajarannya. Sekolah juga pastinya akan menghasilkan lulusan yang baik dan bermutu juga. Pada soal nomor 3, jelaskan mengapa dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidik di sekolah harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik, serta jelaskan pula cara prosedur menggali sumber-sumber dana untuk penyelenggaraan pembelajaran di sekolah. Nah, kenapa harus memperhatikan perkembangan peserta didiknya? Karena sarana dan prasarana pendidik ini yang ada ini harus disesuaikan gitu dengan kebutuhan peserta didiknya untuk bisa menunjang dan membantu dalam proses belajar mengajarnya, sehingga tujuan pendidikan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien gitu. Nah, sarana dan prasarana yang ada di sekolah harus selalu diperbaharui gitu ke yang lebih modern gitu, karena untuk masa sekarang hal itu akan lebih mempermudah gitu dalam peserta didik dalam proses pembelajarannya. Sarana dan prasarananya juga harus menyesuaikan dengan kapasitas banyaknya peserta didik gitu. Jika peserta didiknya banyak dan semakin bertambah, maka sarana prasarana juga harus disesuaikan agar semua peserta didik bisa merasakan gitu ataupun terfasilitasi dengan secara lengkap dan bagus untuk menunjang proses pembelajarannya. Nah, untuk sumber dana penyelenggaraan di sekolah ada beberapa gitu. Seperti yang pertama orang tua. Nah, biasanya orang tua ini meskipun bukan hanya untuk sekolah yang standar, tapi sekolah yang bagus juga masih ada saja gitu orang tua yang ingin menyumbang baik dalam bentuk uang ataupun yang lainnya gitu untuk membuat anaknya lebih maksimal gitu dalam proses pembelajarannya. Yang kedua yaitu pemerintahan pusat, di mana pemerintahan pusat membantu dalam proses
Ada beberapa hal seperti memberikan dana hibah, menggaji guru yaitu PNS, dan membiayai proyek untuk bangunan sekolah gitu. Biasanya pemerintahan pusat ini juga sudah mengalokasikan dana BOS yang nominalnya bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan sekolahnya. Dana BOS inilah yang biasanya digunakan untuk beberapa hal seperti penerimaan siswa baru, membeli buku, ataupun hal yang lainnya. Yang ketiga yaitu pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah biasanya bertanggung jawab untuk membuka sekolah, memfasilitasi ruangan kelas dan perlengkapan kantornya yang dananya berasal dari pajak yang dikumpulkan daerah. Pemerintahan daerah juga memberikan dana BOS terhadap sekolah sesuai dengan kebijakannya. Yang keempat yaitu masyarakat. Nah, masyarakat biasanya membantu dalam proyek pembangunan sekolah maupun pengumpulan dana gitu dengan melibatkan alumni sekolah. Karena berdirinya suatu sekolah tidak akan mampu tanpa adanya bantuan masyarakat sekitarnya. Yang kelima yaitu fasilitas sekolah. Biasanya ada beberapa gedung gitu yang bisa disewakan gitu atau digunakan untuk orang lain. Nah, dari uang sewa tersebut lah bisa menjadi salah satu sumber dana bagi sekolahnya. Yang ke-7 yaitu siswa, di mana siswa menjadi sumber dana yang baik seperti uang pendaftaran itu menjadi dana yang bagus bagi sekolah. Bukan hanya itu, dari siswa sendiri biasanya banyak hal kreatif yang akan memberikan dana balik terhadap sekolah seperti banyak sponsor ataupun hal apa untuk bazar-bazarnya gitu. Yang ke-7 yaitu pemilik sekolah atau yayasan, di mana pembangunan sekolah biasanya bertujuan khusus dan untuk membangunnya pastinya pemilik yayasan harus menyediakan tanah, bangunan, dan perlengkapan fasilitas awal untuk bisa berjalan dengan baik. Untuk soal nomor 4 yaitu bagaimana pendapat saudara mengenai konsep, model, dan karakteristik sekolah yang efektif? Jelaskan. Nah, untuk kepemimpinan efektif, setuju sekali dengan konsep tersebut karena di dalam atau bisa terciptanya model dan karakteristik sekolah yang efektif harus adanya campur tangan gitu dari kepemimpinan yang efektif pula, di mana seorang pemimpin ini atau kepala sekolah akan menjadi penggerak gitu ataupun menentukan arah kebijakan sekolahnya agar menjadi sekolah yang bermutu dan berkualitas. Bahkan, sekolah yang memiliki kepemimpinan yang kuat atau bijaksana menjadikan suatu ciri gitu, dikatakan sekolah tersebut memiliki karakter sekolah efektif. Maka pengaruh dari seorang pemimpin lembaga ini akan menjadi penentu sekolahnya sendiri mau diarahkan kemana, yang pastinya berusaha untuk ke arah yang lebih baik. Sehingga pandangan orang-orang terhadap sekolah yang dipimpin menjadi bagus dan menghasilkan lulusan yang bermutu dan berkualitas. Untuk soal nomor 5 yaitu bagaimana konsep dasar budaya organisasi sekolah yang efektif serta berikan contoh budaya organisasi di sekolah. Konsep budaya organisasi sekolah efektif di mana nilai-nilai dan norma-norma yang diterapkan oleh anggotanya juga bisa memberdayakan setiap komponen yang ada di sekolahnya, baik secara internal maupun eksternal. Selain itu, dalam organisasinya ada pengelolaan yang baik dalam rangka pencapaian visi misi, dan tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Juga, budaya organisasi sekolah yang efektif antara anggotanya selalu bekerja sama gitu. Ada rasa saling percaya yang tinggi dan sikap saling keterbukaan satu sama lainnya. Dari hal inilah yang akan menjadi berbeda antara organisasi yang memiliki budaya organisasi efektif dan dengan organisasi lainnya. Contoh budaya organisasi sekolah efektif.
Contohnya Dewan Ambalan Penegak Pramuka, di mana merupakan suatu organisasi sekolah di jenjang SMA di bidang kepramukaan. Nah, untuk Dewan Ambalan Penegak Pramuka ini juga dibagi dua tingkatan, yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Nah, Dewan Ambalan Penegak Pramuka ini menerapkan gitu konsep budaya organisasi sekolah efektif, karena pada organisasinya diterapkan nilai norma yang baik pada organisasinya maupun terhadap anggotanya gitu. Budaya organisasi sekolah efektif pada organisasi ini juga harus saling percaya gitu terhadap anggotanya, sehingga mampu bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan organisasinya, dan rasa saling keterbukaan antara anggotanya juga harus tinggi gitu agar di setiap ada permasalahan bisa diselesaikan secara bersama-sama. Selanjutnya, untuk soal nomor 6, apa itu TKM, Total Quality Management, dan bagaimana implementasinya? Total Quality Management atau TQM adalah suatu usaha yang dilakukan sekolah agar bisa mewujudkan mutu pendidikan yang tinggi dan unggul di dalam sekolahnya, yang membutuhkan dukungan atau kerjasama antar instansi pendidikannya. Karena untuk bisa mewujudkan mutu pendidikan yang baik, maka dilakukan perbaikan secara terus-menerus dan berkala, baik terhadap siswa, guru, maupun cara prasarana dan hal yang lainnya yang bisa memaksimalkan daya saing sekolahnya. Untuk implementasi dari TKIM dalam sekolah, yaitu yang pertama, adanya perbaikan secara terus-menerus oleh pihak lembaga pendidikan ke arah peningkatan yang lebih baik. Dua, adanya standar mutu sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan mutu agar sekolah berusaha mengembangkannya. Yang ketiga, adanya perubahan budaya atau kultur, di mana sekolah sendiri yang harus pandai dalam memilih budaya yang baik. Adanya perubahan. Yang keempat, adanya perubahan organisasi yang diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan. Semua anggota harus aktif dalam melakukan peningkatan mutu. Yang kelima, adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Nah, mungkin itu pemaparan jawaban UAS dari mata kuliah pengelolaan pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.